Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ini dia podcast perdana kita yang namanya podcast Ngobras, ngobrol santai di siang hari. Widih, ngobrol santai di siang hari. Mantep ya. Tapi sebelumnya, call listener di podcast ini adalah end listeners. Wih, mantep bener nih end listeners. Tapi nih end listeners, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita bakalan ngebahas seputar bisnis nih yang merambah ke digital marketing. Era digitalisasi ini udah mantep banget nih, digital marketingnya udah banyak apa ya, istilahnya model gitu, macam-macamnya udah banyak macam-macam strategi marketing gitu. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita bakalan kenalan dulu nih, karena sebelum ngobrol-ngobrol ini kudu banget nih yang namanya kenalan, biar namanya makin deket gitu kan, biar makin enak ngobrolnya, biar makin santai. Nah, kalau kayak gitu, sebelumnya perkenalkan, nama gue Istianah Nur Alia, panggil aja Isti. Gue mahasiswa UIN Jakarta dan sekarang gue jurusan Kesejahteraan Sosial semester 4. Kalau tadi udah kenalan nih sama hostnya, sekarang kita kenalan sama bintang tamunya. Bintang tamunya keren nih, widih. Langsung aja kali kenalan ya, biar lebih akrab. Halo, selamat siang and listener. Gue Sulastri, mahasiswa manajemen semester 6 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta. Kalian bisa manggil gue Astri atau Lasri atau Sulas ya. Seenak lidah and listener aja gitu, asal jangan aneh-aneh. Oke nih Mbak Astri, mantep bener nih, mahasiswi manajemen Untirta semester 6 nih, udah mau skripsi nih. Nah, kesibukannya apa nih Mbak Astri selain menjadi mahasiswi gitu kan? Akhir-akhir ini sih lagi sibuk, ya biasa sih nugas gitu kan, udah semester akhir juga. Terus selain nugas juga ya paling bantu-bantu sih di rumah, bantu-bantu orang tua gitu. Sama gue ini juga sih, gue sama teman kerjasama juga buat ngembangin bisnis gitu. Cela bisnis gitu bahasanya tinggi banget. Ya pokoknya ada lah, gue sama temen tuh punya rencana buat memulai sesuatu yang insya Allah gitu mendatangkan keuntungan gitu. Jadi harapannya sih ke depannya gue bisa mandiri secara ekonomi walaupun gue belum lulus. Itu sih kesibukan gue akhir-akhir ini. Ih, mantep bener nih, sesuai banget ya sama pokok bahasan kita kali ini. Tapi sebelumnya, end listeners sudah tahu belum sih digital marketing itu apa? Kalau end listeners belum tahu digital marketing itu apa, jadi digital marketing itu adalah proses di mana seorang marketer ataupun pengusaha memasarkan produknya melalui media-media digital. Nah, media-media digital ini yang paling sering dipakai, yang paling umum itu adalah website, media sosial, email, dan aplikasi mobile. Sebenarnya tujuan dari digital marketing ini secara garis besar itu sama, listener, sama kayak pada marketing umumnya. Cuman kalau digital marketing ini lebih menyasar kepada brand awareness atau pengetahuan si klien atau konsumen kita terhadap produk yang kita jual. Kalau misalnya Mbak Astri sendiri, ada nggak nih definisi lain gitu yang menurut Mbak Astri doang nih, digital marketing itu apa sih Mbak Astri? Kalau menurut gue digital marketing tuh ya proses pemasaran barang atau produk, jasa atau ide itu secara digital. Sebenarnya sama aja sih kayak marketing konvensional, cuman digital marketing ini menurut gue dia lebih mudah, lebih murah dan lebih efektif juga karena digital marketing ke toko atau misalnya tempat untuk kita jualan yang berupa fisik atau bangunan itu bukan sebuah urgensi. Jadi kalau misalnya kita nggak punya toko, kalau misalnya modal kita terbatas juga, kita bisa tetap jualan gitu. Oke, jadi menurut Mbak Astri ini digital marketing itu lebih mudah, efektif, praktis ya. Asal ditekuni aja nih ya buat end listeners yang sekiranya mau buka usaha, wajib bener nih kudu pelajarin yang namanya digital marketing. Karena kelebihan digital marketing itu salah satunya tadi adalah mudah, efektif, dan juga praktis. Betul Mbak Astri? Ya betul banget. Iya benar, apalagi era sekarang tuh orang-orang ya, sebagian besar itu ngelakuin transaksi itu kayak online gitu, semacam transaksinya online gitu, karena memang lagi pandemi juga gitu kan, nggak boleh kemana-mana, jadinya males gitu kan, udah nggak boleh kemana-mana. Terus ada yang lebih praktis, kenapa enggak gitu kan ya. Tapi sebelum kita lebih jauh nih, kita bahas dulu nih, ada 2 strategi marketing. Yang pertama itu ada traditional marketing, yang kedua itu ada modern
marketing. Nah, kalau traditional marketing ini di mana strategi pemasaran tuh yang menggunakan alat dan juga sarana yang memiliki rupa fisik seperti kayak bikin papan reklame, terus nyebarin brosur kayak gitu, and listeners. Tapi kalau misalnya menurut Mbak Lastri sendiri nih, apa sih definisi dari strategi marketing yang macamnya itu traditional marketing? Kalau menurut gue tradisional marketing sih yang kayak pemasaran pada umumnya sih, yang kayak misalnya gampangnya kalian and listener bisa lihat gitu, kayak misalnya di pasar pedagang punya lapak, terus dia ngejualin produknya, terjadi prosesi tawar menawar, terus keputusan pembelian, dan akhirnya sampai deal harga, sampai barangnya berpindah ke tangan pembeli. Itu tradisional marketing. Di tradisional marketing juga kalian tuh atau seseorang yang mau berjualan menggunakan strategi tradisional marketing ini butuh kayak toko gitu atau tempat buat berjualan. Karena kalau misalnya dia nggak punya toko, terus dia pakai tradisional marketing, ya nggak bisa dibilang jualan, karena kan dia nggak ngandelin media sosial gitu ya, kalau misalnya sekarang gitu yang banyak orang tahu. Terus juga tradisional marketing ini ranahnya terbatas gitu, kayak misalnya kita harus datengin si penjualnya gitu, kita harus tahu barangnya kayak gimana, terus juga promosi dia juga dia lakukan secara langsung gitu kan, nggak bisa kita belum datang ke sana tapi kita udah tahu dia promosinya kayak gimana, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau tradisional marketing itu seseorang itu yang memulai usahanya dengan butuh sarana dan prasarana pendukung, kayak misalnya toko, terus dia juga harus melakukan promosi secara langsung kepada pembeli yang datang ke tokonya gitu. Jadi promosinya nggak bisa dilakukan di jauh-jauh hari atau sebelum si pelanggannya ini datang ke tokonya kayak gitu. Oke, jadi istilahnya mah ya, bahasa kerennya mah ngejual itu person to person gitu ya, one person to one person, benar kan sih? Kalau misalnya kita tuh traditional marketing ini juga menurut gue sih itu ada kelebihannya, karena ketika kita melakukan transaksi gitu, istilah kita menjalin hubungan nih sama si penjualnya, dan itu lebih intimate gitu dibandingkan kita beli pas online. Soalnya kan pengalaman gue nih, kalau misalnya lagi beli tukang sayur gitu ya, lagi transaksi sama tukang sayur, ngobrol dulu nih, bener gak sih? Kayak gitu gak sih, listeners? Ya gak sih, Mbak Astri? Ya bener banget. Kelebihan dari traditional marketing ini dia person to person ya. Jadi si penjual ini bakal langsung tahu apa yang kurang dari barang dagangannya, apa yang kurang dari promosi yang dia lakukan, dan apa yang kurang dari misalnya visualnya tokonya gitu. Kayak misalnya pelanggan nih nggak nyaman sama visual tokonya, terus pelanggan nyaranin, Mas atau Mbak penjual, mending kayak gini aja deh. Nah itu kan bisa jadi lebih, istilahnya lebih intim gitu kan, hubungan antara penjual dan pembelinya kayak gitu. Terus juga si penjual ini juga bisa berkembang dengan review secara langsung dari si pembelinya. Pembeli juga mungkin bisa merasakan kepuasan lebih karena dia bisa menilai barangnya secara langsung gitu. Jadi kalau misalnya ada kerusakan, ada misalnya barang gak sesuai atau gimana lah gitu, misalnya ada yang kurang dari barangnya, itu bisa langsung dikomplain ke penjual secara langsung gitu. Betul banget. Nah, sama halnya ya, setiap hal itu pasti punya yang namanya kekurangan dan juga kelebihan. Tadi kalau misalnya traditional marketing itu kelebihannya adalah person to person gitu ya, lebih istilahnya interaksi ataupun pas lagi melakukan transaksinya lebih dapat feel-nya sama si klien ataupun customer gitu. Nah, tapi kalau kekurangan dari strategi marketing tradisional ini adalah membutuhkan waktu yang lama buat ngedapetin hasil, dan juga butuh effort yang besar gitu. Jadi pelan-pelan tapi pasti gitu, nggak langsung brok gitu ya, laris tuh dagangan, kagak kayak gitu. Tapi kita kudu effort juga nih, mulai dari kualitas, terus dari visual tokonya kayak gimana, bentuk kerapihan segala macam kayak gitu. Itu lebih memerlukan effort yang besar. Nah, kalau digital marketing sendiri ini lebih ke modern marketing ya, dimana tadi udah dijelasin digital marketing itu adalah proses dimana seorang marketer ini ataupun pengusaha memasarkan produknya melalui media-media digital. Tapi nih, and listeners, digital marketing ini punya juga kelebihan sama kekurangannya, sama halnya kayak tadi itu strategi marketing tradisional.
digital marketing juga punya kekurangannya. Tapi kalau dilihat dari kelebihannya, digital marketing ini lebih mudah, lebih cepat, lebih efektif, dan bisa menjangkau lebih luas klien gitu. Serta kita tuh bisa menargetkan nih apa nih yang sekiranya menjadi sasaran target customer kita, sasaran klien kita gitu. Misalnya kita jualan misalnya masker kan biasanya umumnya dipakai sama remaja ya, dari umur 14 sampai 25 tahun lah istilahnya kayak gitu. Kita bisa menargetkan umur ataupun usia yang menjadi klien kita gitu. Terus selain itu biaya promosinya juga terjangkau. Asal kita jago nih mainin medsos, jago tentang digital marketing, buset, bisa tuh langsung ya kan dipelajari. Nah makanya buat end listeners yang sekiranya tertarik nih sama digital marketing dan beneran lagi punya usaha, coba ditekuni digital marketing insya Allah gitu kan. Apalagi sekarang eranya tuh lagi banyak transaksi online ya listeners. Nah tapi kalau misalnya kekurangannya itu juga ada nih di digital marketing, strategi pemasaran modern. Salah satunya adalah sulit dijalanin kalau nggak ada pengalaman. Jadi end listeners itu butuh ilmunya gitu kan. Setiap mau jualan, setiap usaha pasti kita butuh ilmu dong, bener nggak Bastri? Bener banget sih, mau lu jualan secara tradisional, mau lu masarin produk lu secara digital gitu pakai sosial media, semua itu butuh ilmunya kan, butuh pengetahuannya. Jadi kalau misalnya lu mau masarin produk nih secara digital, lu harus paham dulu media yang mau lu gunain tuh apa. Misalnya e-commerce, lu harus tahu dulu kalau misalnya di e-commerce ini mau masarin suatu produk itu syaratnya apa aja, terus keuntungan yang lu bakal dapat apa, terus kerugiannya juga apa. Terus kalau misalnya di sosial media, lu harus tahu juga algoritma masing-masing sosial media. Betul. Kayak misalnya Instagram kan biasanya jam rame-ramenya itu di jam 10 sampai jam 12 sama dari jam 7 sampai jam 10 malam kan. Nah lu harus paham kayak gitu. At least kalau misalnya produk lu misalnya nih lu insecure sama produk yang lu jual, kayak misalnya kok produk gua sederhana banget gitu. Tapi kalau misalnya lu menguasai tentang algoritma media yang mau lu gunain itu pasti ada aja kok misalnya yang datang gitu, customer yang datang ya. Kalau misalnya nggak beli juga lu bisa gitu, kayak ke mereka lagi nanya-nanya sekalian lu promosi gitu lah ya secara nggak langsung, kayak lu utarain kelebihannya kalau misalnya dia tuh pakai produk ini gitu misalnya. Terus juga service lu juga harus bagus juga, kayak misalnya dia pesen hari ini, terus kalau misalnya lu nggak ada kesibukan lain ya lu usahain kirim barangnya besok gitu. Yang kayak gitu kan biasanya tuh yang narik banyak orang buat beli di toko lu kan, kayak gitu sih. Bener banget nih Mbak Sulas. Karena untuk mendalami digital marketing juga kita kudu paham nih yang namanya algoritma, baik itu algoritma Instagram atau pokoknya media yang pengen lu pake gitu untuk memasarkan bisnis lo gitu. Terus selain itu belajar digital marketing, mengaplikasikannya juga kudu sabar, karena step by step, gak bisa langsung tinggi gitu kan trafficnya kayak gitu, nggak bisa langsung tinggi progresnya kayak gitu. Jadi kudu sabar, kudu pelan-pelan kayak gitu kan, apalagi buat pemula. Pokoknya cari belajar, insya Allah tuh bisa mengaplikasikan digital marketing di bisnis ataupun usaha lo. Selanjutnya kekurangan dari digital marketing ini adalah mudah ditiru. Bener banget gak Mbak Astri? Bener banget sih, menurut gua digital marketing ini gimana ya, suatu strategi marketing yang bisa dianggap mudah dan efektif serta murah juga gitu. Misalnya lu bisa pakai gitu, misalnya lu nggak punya modal banyak, lu bisa pakai, bisa jualan lewat media. Cuman tantangannya adalah mudah ditiru, karena misalnya nih lu posting foto produk lo, terus kan biasanya kalau misalnya bisnis akun kan nggak bisa di lock ya, jadi semua orang bisa lihat gitu. Jadi kalau misalnya lu nggak kasih watermark di foto yang lu post, foto produk yang lu post, biasanya tuh orang bisa ngambil buat pajang sama dia juga gitu. Kayak misalnya dia nyontek nih istilahnya dari toko lo, dia misalnya mau pasarin produk yang hampir sama produk punya lo, ya dia kalau misalnya otak dia jahat, dia nggak butuh effort buat foto produknya gitu. Jadi kayak tinggal ambil aja gitu dari toko lu, kayak misalnya screenshot terus di repost sama dia kayak gitu. Itu tuh gampang banget. Kadang yang pakai watermark aja masih bisa di repost gitu, apalagi yang nggak pakai gitu. Dan itu sih. Terus selain foto produk, caption juga itu gampang banget ditiru. Kayak misalnya nih, lu udah bikin
caption yang persuasif gitu, yang berisi kayak ajakan lah gitu, kayak diskon segala macam lu taruh di caption lu biar menarik orang. Tapi kembali lagi itu tuh sesuatu yang mudah di copy paste gitu. Jadi ya emang digital marketing ini ya gitu tantangannya, mudah ditiru gitu. Jadi lu tuh harus benar-benar jadi pedagang yang smart gitu. Jadi selain lu pinter masarin produk, lu juga harus pinter lu juga harus ngerti gitu, kayak misalnya gimana nih produk gua foto di etalase toko gua, caption gua, format order gua itu nggak ditiru sama banyak orang kayak gitu. Bener banget ya, istilahnya kreativitas sekarang diutamakan sekali, apalagi banyak pesaing nih listeners. Dan bener aja nih, kekurangan selanjutnya dari digital marketing ini adalah mulai banyak pesaing, udah banyak banget deh kayaknya. Karena setiap orang sekarang, setiap pengusaha, setiap pedagang itu mulai beralih ke digital marketing gitu, strategi pemasarannya mulai beralih ke media-media misalnya Instagram gitu, memasarkan produknya Instagram, TikTok kayak gitu, yang mana kita tahu udah banyak ya sekarang yang online shop yang merambah ke media sosial kayak gitu. Contoh kayak tadi tuh yang mudah ditiru, testimoni biasanya nih, testimoni pengurus pemutih tuh gue sering nemuin yang sama, bener nggak sih Mbak Asri ya kan? Mudah dicontek, mudah ditiru kayak gitu, and listeners. Tapi nih kita juga bakalan tanya pengalaman Mbak Astri selama menjadi pegiat usaha online gitu. Ada nggak sih pengalaman yang nggak terlupakan gitu, yang benar-benar memorable banget dan bisa diambil pelajarannya gitu? Kalau misalnya ditanya pengalaman sih, jujur ya belum banyak juga pengalaman yang gue punya, karena gue juga masih sama gitu kayak sama listeners, masih mahasiswa, masih merintis juga, terus juga ya belum berkembang pesat juga apa yang gue mulai gitu. Jadi tapi kalau misalnya ditanya pengalaman apa yang paling memorable buat gue, itu gimana kita berkomunikasi sama pelanggan. Kayak misalnya gue posting produk nih, misalnya kan gue pernah di Shopee lah ya, di e-commerce gitu, gue sebut merek di e-commerce gitu, lebih fokus ke e-commerce dibanding sosial media. Jadi si pelanggan ini tuh biasanya kan tanya-tanya dulu ya, karena di caption produknya juga gue cantumin boleh tanya-tanya gitu. Nah banyak sih emang bener mereka nanya-nanya gitu produknya, dan di situ tuh kalau menurut gue kemampuan kita berkomunikasi secara verbal itu diuji, walaupun lu nggak ketemu sama orang yang mau calon buyer gitu ya, misalnya lu nggak ketemu face to face, cuman gimana cara lu menyampaikan sesuatu juga itu bisa dinilai dari media sosial gitu, misalnya dari digitalisasi itu gitu, misalnya dari cara lu bales, cara lu ngetik pesan, cara lu milih kata, itu tuh ini banget kan, diperhatiin banget gitu. Jadi yang paling memorable sih itu si calon buyer gitu, misalnya kalau dia nanya pertanyaannya yang gue pikir kurang nyambung sama deskripsi produk sih, bakal tetap gue layanin pertanyaannya, cuman kayak lebih ngasih tahu aja sih kalau misalnya yang dia tanyain ini nggak sesuai gitu sama yang foto produk yang gue pajang gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu sih gue alihin aja gitu, dia kayak kemana gitu, dia ini mau maksud dia nanya kayak gitu tuh produk yang kayak apa gitu, karena kan gue nggak jual produk kayak gitu ya. jadi kayak gitu sih yang paling ya sih. Jadi yang paling memorable menurut gue sih pas ngelayanin pelanggannya sih, pas dia nanya-nanya terus gue jawab, terus dia balas lagi, terus sampai akhirnya deal. Itu sih yang paling memorable buat gue. Benar gue setuju sih, karena memang salah satu kita beli lagi nih, misalnya gue habis belanja online di toko kerudung misalnya, terus yang ngejawab nih, gue nanya, Mbak ini motifnya ada apa aja? Terus dibalesnya tuh kayak judes gitu, gue otomatis males dong, malah lebih mencari toko yang memang respon saya ini ramah gitu, ya nggak sih? Dari respons, dari belajar komunikasi, nah itu benar banget listeners, karena gue jujur banget nih males banget kalau misalnya ada pedagang yang istilahnya judes gitu ngerespons kita. Lu pernah ngalamin gitu gak sih listeners? Tapi kalau Mbak Astri sendiri nih, ada gak sih pesan gitu buat listeners yang mau merintis bisnis ataupun usaha gitu? Apa sih kiranya yang kudu ditanemin di dalam diri listeners untuk menjadi seorang entrepreneurship gitu? Pesan dari gue sih nggak banyak-banyak ya, intinya kalau misalnya lu mau memulai sesuatu dan lu yakin, ya action sih. Tapi sebelum action lu juga harus punya pengetahuan gitu, kayak misalnya apa yang mau lu gelutin gitu. Kayak misalnya lu mau bisnis
merchandise nih. Lu amati dulu pasarnya, kira-kira produk yang mau lu jual, lu netapin harga segini, itu kira-kira nanti di pasar bakal laku apa enggak. Karena kan kita tahu ya, pesaing udah banyak. Kalau misalnya lu mau masang harga segini, terus pesaing lu ternyata rata-rata harganya lebih murah, lu harus bisa menawarkan sesuatu yang cuman ada di toko lu gitu. Kayak misalnya pelayanan pelanggan yang ramah, misalnya terus packing yang bagus gitu. Nah itu terus pokoknya keunikan-keunikan yang gak ada di toko lain, sehingga orang tuh bisa tertarik buat beli produk di toko lu gitu. Jadi selain action sama ilmu, lu juga harus bisa analisis pasar gitu. Terus sama jangan takut juga sih sama modal. Karena walaupun modal lu terbatas, lu bisa tetap jualan dan bisa berkembang, karena media yang lu pakai ini, digital marketing ini, biayanya itu murah dan promosi juga bisa luas gitu. Kayak misalnya nggak terbatas di suatu tempat. Kayak misalnya kalau lu marketing konvensional kan, misalnya lu buka toko di kota A, ya paling sebaran promosinya ya sekota A itu doang. Kalau misalnya di digital marketing ini, selain murah, terus juga promosi lu juga bisa nyebar ke seluruh Indonesia atau bahkan sampai luar gitu. Kalau misalnya emang lu udah bisa netapin target market lu gitu. Kayak gitu sih. Betul banget, and listeners. Intinya untuk menjadi seorang entrepreneurship itu modal awalnya itu adalah mau mencoba, berani. Terus jangan takut-takut. Kudu juga niat sama ilmu nih sebelum terjun. Karena kalau misalnya kita nggak tahu ilmunya, ibarat berenang ya, kita kagak ada ilmunya, tenggelam ya, bener nggak sih? Bener banget. Betul. Nah itu dia, listeners. Jadi digital marketing ini patut dicoba nih buat teman-teman muda-mudi nih, terutama apalagi eranya udah digital kayak gini. Dicoba nih digital marketing ini, strategi pemasaran ini, karena memang selain mudah dan juga efektif, ini juga efisien banget dan menjangkau seluruh klien gitu. Jadi luas nih jangkauannya gitu, nggak cuma sekedar satu kota doang gitu, tapi semua orang, semua target klien lo tuh bisa ditargetkan gitu. Jadi jangkauannya luas. Nah itu dia, listeners, pokok bahasan podcast kita kali ini. Ngobrol-ngobrol seru kita nggak kerasa nih, ternyata udah 10 menit lebih aja nih. Keren banget ya. Sebenarnya gue masih pengen juga nih ngekulik-kulik, ngedalamin lagi bahasan tentang digital marketing ini, tapi kita bakal ada episode 2-nya, ditunggu aja ya, listeners. So terima kasih banget buat listeners yang udah dengerin podcast kita. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf apabila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.